Siapkan ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Sehat nak? Sehat ya? Alhamdulillah. Sudah siap? Sudah semangat untuk belajar pada pagi hari ini? Siap ya? Alhamdulillah. Baik. Hari ini siapa yang gak hadir? Sekretaris siapa yang gak hadir nak? Hadir semua ya? Oke, alhamdulillah hadir semua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita mengenai wilayah negara, kita perlu tes terlebih dahulu ya. Ini silahkan dibagikan, Aulia, dibagikan ke teman-temannya soalnya. Nah, siapkan kertas selembar, tulis nama, kelas, dan mata pelajaran. Jangan lupa. Terus itu di masing-masing soal yang ibu kasih itu ada nomor ya. Jadi setiap anak-anak itu dapat soal yang berbeda-beda. Jadi nggak ada yang sama gitu. Paham? Nggak paham di mananya nak? Oh gini ibu jelaskan ya. Itu kan ada soal. Ibu sudah kasih soal sama kalian ya. 2 soal, silahkan kalian kerjakan. Soalnya nggak perlu ditulis, kalian tulis jawabannya aja. Gini, misalkan ini kertas kalian ya. Kalian tulis namanya di sini, kalian tulis kelasnya, kalian tulis mata pelajarannya apa. Terus di pojok kiri kalian atau di pojok kanan kalian dari kertas atau di atas kertas ini silahkan kalian tulis kalian dapat soal nomor berapa gitu. Kalau nomor 3 tulis 3, kalau nomor 1 tulis 1 ya. Jadi nanti ibu meriksanya gampang gitu. Oke, silahkan dikerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan. Terima kasih Putri. Oke, kita lanjut ke materi kita, yaitu mengenai wilayah negara. Sebelum ibu jelaskan mengenai wilayah negara, ibu ingin kalian menjelaskan terlebih dahulu. Siapa yang tahu, angkat tangan, mengenai wilayah negara itu apa? Angkat tangannya, ayo. Siapa yang tahu wilayah negara itu apa? Dapat poin plus dari ibu. Siapa yang tahu? Ya, pintar. Kalau yoga atau nak? Benar. Jadi ibu jelaskan lagi ya, bahwasanya wilayah negara ini adalah daerah yang menunjukkan batas-batas suatu negara, di mana dalam wilayahnya tersebut negara yang bersangkutan dapat melaksanakan kekuasaannya, sehingga menjadi tempat berlindung sekaligus sebagai tempat bagi pemerintah untuk mengorganisir dan menyelenggarakan pemerintahannya. Sampai sini paham semuanya? Paham mengenai wilayah negara? Paham? Paham ya? Jadi nanti ketika ada soal, jelaskan menurut pendapat kalian wilayah negara itu apa gitu. Jadi nggak perlu kalian tulis bahasa buku gitu, cukup kalian pahami inti dari wilayah negara itu apa. Nah setelah kalian paham intinya, kalian silakan menjabarkan secara detail mengenai wilayah negara itu. Paham? Paham ya. Kita lanjut ke pembagian wilayah negara. Pembagian wilayah negara itu ada berapa bu? Jadi wilayah negara itu ada 3. Yang pertama itu ada wilayah daratan, ada wilayah lautan, dan ada wilayah udara. Siapa yang tahu wilayah daratan itu apa? Ada yang tahu? Nggak ada. Ibu jelaskan ya. Wilayah daratan ini adalah segala sesuatu yang tampak di permukaan bumi. Seperti apa contohnya bu? Misalnya sungai gitu ya, rawa, pegunungan. Pokoknya apa aja yang nampak, yang kelihatan di permukaan bumi itu namanya wilayah daratan ya. Paham? Benar. Ada yang ditanyakan? Apa nak? Oh iya, kita bahas ya. Jadi Putri bertanya, Bu, gimana sih peraturan atau penentuan mengenai batas wilayah daratan itu bu? Gitu. Pertanyaan yang bagus dari Putri. Jadi untuk penentuan batas-batas suatu wilayah negara itu pada umumnya ditentukan dengan melalui perjanjian antar negara atau biasa disebut dengan traktat. Misalnya seperti apa bu? Misalnya
perjanjian antara Belanda dan Inggris itu terjadi pada tahun 1891 tanggal 20 bulan Juli. Itu perjanjian antara Belanda dan Inggris ya. Nah terus pada tanggal 12 Februari 1973 ada perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia yang mengenai garis-garis batas tertentu dengan Papua Nugini. Itu terjadi pada tanggal 12 Februari tahun 1973. Paham? Aulia paham? Oke, kita lanjut ke wilayah yang kedua. Wilayah yang kedua itu adalah wilayah lautan. Nah, wilayah lautan ini pada umumnya batas laut teritorial itu dihitung 3 mil dari pantai pada saat air surut. Nah, pada awalnya itu terdapat 2 pandangan mengenai wilayah laut. Yang pertama itu dari res nullius. Apa isinya, Bu? Gitu ya. Isinya adalah laut itu tidak ada yang memiliki. Konsepsinya menyatakan bahwa laut itu dimiliki dan diambil oleh tiap negara. Itu menurut pandangan res nullius. Nah, terus pandangan yang kedua itu menurut res komunis. Apa, Bu? Yaitu laut itu milik bersama masyarakat dunia, sehingga tidak dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara. Sampai sini paham? Paham? Yoga paham sampai sini? Paham? Semuanya paham? Alhamdulillah. Jadi kita lanjut ke yang wilayah yang terakhir, yaitu wilayah udara. Nah, siapa yang tahu mengenai wilayah udara ini apa gitu? Siapa yang tahu? Angkat tangannya gitu, dapat poin plus dari ibu. Siapa yang tahu? Ayo. Jadi, ibu jelaskan aja ya. Wilayah udara ini adalah daerah udara yang berada di atas daerah negara di permukaan bumi, baik di atas wilayah perairan maupun di atas wilayah daratan. Itu adalah pengertian dari wilayah udara. Sampai sini paham? Apa yang mengenai yang ibu jelaskan mengenai wilayah negara? Paham? Ada pertanyaan? Andika ada pertanyaan, Nak? Yusuf ada pertanyaan? Paham semua ya? Alhamdulillah. Karena waktu kita juga sudah habis, jadi pembelajaran hari ini kita sampaikan di sini ya. Semoga materi yang ibu sampaikan dapat kalian pahami semuanya, dapat disimpan di dalam otaknya ya. Jadi nanti pokoknya sampai ingat sampai kapanpun ya. Paham ya? Udah ya. Nah, untuk pertemuan minggu depan itu kita UTS. Nah, UTS itu kita akan membahas materi dari bab 1 sampai bab 3 termasuk pelajaran hari ini ya. Jadi pelajaran hari ini udah ibu sampaikan itu masuk ke dalam UTS ya. Ada pertanyaan? Gimana Putri? Oh, UTS-nya ada 10 soal, nanti ada 5 pilihan ganda dan 5 esai. Ada lagi? Paham? Oke, karena sudah paham semuanya, ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat gitu ya, dapat kalian pahami juga gitu. Dicatat di bukunya, dipelajari terus. Jangan ketika sudah pulang sekolah tasnya ditaruh di meja, udah tuh enggak dibuka-buka bukunya ya. Jangan. Jadi harus dipelajari terus, diulang-ulang terus materinya biar nggak lupa ya. Oke, baik, terima kasih anak-anak semuanya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca apa, Nak? Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya, sampai berjumpa kembali di minggu selanjutnya. Jangan lupa belajar ya untuk UTS besok. Jadi kita pertemuan minggu depan kita UTS ya. UTS dari bab berapa tadi? Dari bab pertama sampai bab hari ini. Oke, sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.